selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baik, sebelumnya di sini saya izin perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya bidan Mika yang bertugas pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya dengan Ibu siapa? Ibu Vivi. Oh, baik, dengan Ibu Vivi ya. Iya. Baik, Ibu Vivi, bagaimana kabarnya? Baik. Baik, Ibu Vivi, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya datang ke sini pengen coaching tentang KB. KB. Ibu pasien yang baru pasca persalinan ya? Iya, betul sekali. Baik Ibu, di sini Ibu ingin konsultasi tentang KB apa yang cocok untuk Ibu yang pasca persalinan ya Ibu. Ya baik Ibu, nanti di sini saya akan memberikan konseling tentang apa saja KB yang cocok untuk Ibu yang sekarang melakukan Ibu. Nanti di sini juga saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu jawab dengan sendiri-sendirinya, dan di sini juga saya akan tetap menjaga privasi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika bersedia nanti di sini saya akan menanyakan secara langsung ya Ibu. Baik Ibu, ini Ibu persalinannya sudah berapa jam yang lalu ya Ibu? 5 jam. 5 jam yang lalu ya Ibu. Baik, Ibu ini bahan apa persalinan yang berapa ya? Baru anak pertama. Anak pertama ya Ibu. Ibu untuk persalinan sekarang ini apakah Ibu ingin mempunyai anak lagi? Pengen dulu. Pengen ya? Untuk apakah adiknya sekarang Ibu susui? Iya. Benar ya. Ya baik Ibu, untuk karena adiknya disusui, jadi saya mengingatkan juga Ibu bahwa karena Ibu menyusui secara eksklusif, jadi usia adik kan baru 5 jam kali ya Bu. Jadi saya sarankan jangan diberikan makanan tambahan Ibu, cukup diberikan ASI saja ya Ibu. Baik Ibu, Ibu apakah ini sebelumnya sudah menggunakan alat kontrasepsi? Belum, baru pertama kali ya Ibu. Ibu untuk kapan Ibu mempunyai anak lagi, untuk jaraknya kapan ya Ibu? Sekitar 2 tahun gitu. 2 tahun ya Ibu. Dari Ibu apakah Ibu sebelumnya sudah mengetahui kapan waktu yang tepat untuk Ibu hamil kembali? Kapan waktu yang tepat untuk Ibu hamil kembali? Apakah Ibu sudah tahu? Belum tahu ya Bu. Baik, untuk waktu yang tepat untuk hamil kembali Ibu bisa minimal 2 tahun ya Ibu. Kenapa 2 tahun? Agar sistem reproduksi Ibu itu kembali dengan normal dan baik ya Ibu. Artinya kalau Ibu dalam berdekatan dan tahun, artinya sistem reproduksi Ibu kembali selama ini Ibu. Baik Ibu, di sini saya langsung aja yang menjelaskan Ibu KB apa aja yang cocok untuk Ibu ya. Nanti di sini Ibu bisa mendengarkan, lalu Ibu bisa menyimpulkan mana yang paling cocok di Ibu. Baik Ibu, yang pertama itu ada namanya KB implan. KB implan itu bentuknya berisi seperti batang kecil. Nah, isinya itu hormon progestin yang alatnya itu ditanam di bagian tangan sebelah kiri atau kanan Ibu, di bagian kiri. Nah, cara kerjanya itu mencegah ovulasi dan mengantarkan nadi sensitif Ibu. Nah, untuk efek sampingnya itu biasanya baiknya tidak terlalu sporting kayak bercak darah itu Ibu, sakit kepala. Nah, lalu ada yang namanya pakai AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, atau biasanya disebut IUD Ibu. Itu alat kecil yang dimasukkan ke dalam rahim, atau yang bisa disebut tembaga atau sifatnya hormonal Ibu. Nah, cara kerjanya menghambat sperma dan mencegah pembuahan atau implementasi Ibu. Lalu efek sampingnya itu biasanya jadi haid dan Ibu. Lalu ada juga yang namanya alat kontrasepsi MOW atau MOP. Itu kalau MOW itu digunakan untuk wanita, lalu yang untuk MOP itu digunakan untuk pria Ibu. Nah, itu tujuannya kalau untuk wanita mengikat atau menutup tuba falopi yang ada pada Ibu ya. Kalau untuk yang pria, MOP itu memotong atau menutup vas deferens pada pria Ibu. Cara kerjanya itu sifatnya permanen Ibu. Itu apabila itu
benar-benar tidak ingin mempunyai anak lagi, jadi ibu bisa disarankan pakai MBG atau MFP untuk berisi suami ibu ya. Nah, tapi karena tadi ibu di awal bilang ingin meninggalkan hubungannya, lupanya selanjutnya 2 tahun ya, iya 2 tahun, jadi tidak disarankan ibu untuk menggunakan MBG atau MFP ya ibu. Lalu ada yang namanya MAL, metode mengelola laktasi ibu, untuk ibu yang menyusui inklusif bagi kurang dari 6 bulan dan belum haid ibu. Nah, untuk cara kerjanya itu menekan ovulasi melalui hormon prolaktin yaitu untuk efektivitasnya itu tidak ada, tetapi efektivitasnya menurun bila syarat tidak terpenuhi. Lalu ada juga yang namanya suntik 3 bulan. Itu khusus untuk ibu yang tidak memberikan ASI, tetapi kan ibu tadi memberikan ASI ya ibu, jadi tidak disarankan. Lalu ada namanya pil ini, progestin oil pill, itu berisi progesterin diminum setiap hari di jam yang sama ibu. Nah, cara kerjanya mengentalkan lendir serviks dan menekan ovulasi. Efek sampingnya akhirnya tidak teratur ibu. Nah, ada juga yang namanya kondom ibu. Kondom itu pelindung tipis untuk penis atau vagina. Nah, itu cara kerjanya mengaliri sperma masuk ke rahim. Nah, untuk efek sampingnya itu iritasi alergi lateks itu jarang terjadi ya. Nah, baik ibu, dari jenis 7 KB yang saya jelaskan ke ibu tadi, apakah ibu sudah menemukan untuk akan menggunakan KB apa? Pengennya itu pakai implan. Mungkin kan ya ibu. Dari di sini saya karena keputusan ibu ingin menggunakan KB implan, jadi di sini saya akan mengulang dan menjelaskan kembali khusus tentang KB implan yaitu, nah KB implan itu yang seperti saya katakan di awal tadi, alat kontrasepsi hormonal yaitu sifatnya. Nah, bentuknya itu seperti ini, batang kecil dan lentur, panjangnya itu kurang lebih 4 cm ya ibu, yang berisi hormon progestin. Nah, cara kerjanya itu batangnya itu dimasukkan di bawah kulit bagian dalam lengan atas ibu, itu biasanya melekat di sebelah kiri dan di sebelah mana juga bisa, tergantung ibu lebih sering menggunakan aktivitasnya itu di tangan kanan atau tangan kiri ibu. Lalu cara kerjanya itu mengentalkan lendir serviks sperma sulit masuk ke rahim, lalu mencegah ovulasi, pelepasan sel telur pada sebagian besar siklus, lalu menipiskan bibir rahim ibu. Lalu untuk jenis implan itu ada 2 jenis ibu. Yang pertama itu 1 batang. Nah, itu untuk jaraknya itu efektifnya 3 tahun. Lalu ada yang 2 batang. 2 batang itu jaraknya 3-5 tahun, tapi balik lagi tergantung banyak ya ibu. Nah, kapan bisa dipasangnya itu segera atau setelah melahirkan kurang lebih 6 jam bila hormonal lagi digunakan ibu. Ibu kan baru 5 jam ya, iya bisa langsung pasang ya ibu. Nah, aman untuk menyusui. Kebetulan ibu juga lagi menyusui, jadi aman saja ya ibu. Bisa dipasang kapan saja jika tidak hamil. Nah, keuntungan dan kelebihannya ini ada ibu, ini saya berikan ke ibu ya, dan ibu lebih mengetahui. Efektif sangat tinggi, jangka panjangnya ada yang 3-5 tahun ibu, tidak mengganggu produksi ASI sama sekali. Tidak perlu ingat minum setiap hari karena sifatnya udah dimasukkan ke alat, jadi ibu tidak perlu menggunakan tambahan lagi ya ibu. Kesuburannya juga cepat kembali setelah dicabut. Nah, untuk pemasangannya itu nanti waktunya cukup singkat ya ibu, bisa 10-14 menit ya ibu. Lalu kekurangannya itu nanti ibu akan mengalami gangguan haid, itu yang paling sering ibu. Lalu haidnya mungkin tidak teratur, bercak atau seperti ya ibu. Nah, ini tidaklah berbahaya ya ibu, ini karena pengaruh hormon progestin. Lalu efek sampingnya biasanya sakit kepala, mual, nyeri payudara ibu. Nah, untuk efek samping dari area yang habis dipasang tadi itu mungkin nanti di bagiannya itu akan merasa memar, tapi memarnya itu ringan ya ibu. Lalu kemerahan jadinya mungkin 1-2 hari ibu. Nah, untuk infeksi itu sangat jarang sekali ya ibu ditemukan. Nah, itu ibu
Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada ya Ibu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan tadi, saya akan mengevaluasi Ibu untuk seberapa paham Ibu dari hasil penjelasan-penjelasan yang saya berikan tadi Ibu. Nah, untuk KB implan itu tadi, untuk jaraknya berapa tahun ya Ibu? Jarak 3 tahun. Baik, bagus sekali ya Ibu. Nah, dari Ibu di sini saya dapat menyimpulkan kembali ya, bahwasanya tadi saya telah memberikan konseling macam-macam KB apa saja yang cocok untuk Ibu pasca bersalin. Nah, tadi saya sudah menyimpulkan dari beberapa jenis, lalu Ibu juga sudah menyimpulkan KB apa yang cocok untuk Ibu, dan saya juga menyimpulkan Ibu. Dari situ Ibu mensetujui bahwa Ibu akan melakukan menggunakan KB implan ya, yang jaraknya 3 tahun. Nah, baik Ibu, nanti di sini kita bisa langsung saja memasang KB implan ya Ibu, karena yang itu baru 5 jam yang lalu bersalinan. Ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, di sini kita langsung saja melakukan tindakan ya Ibu. Nanti untuk tuntutan ulangnya 1 minggu lagi Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih.